Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Ushatun Hasanah selaku dosen pengampu keperawatan maternitas 1 dan teman-teman semua seangkatan semester 3 Prodi S1 Keperawatan Stikes Husada Jombang. Di sini kami akan memberikan edukasi dengan tema kesehatan reproduksi remaja. Untuk sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 dengan beberapa anggota kelompok, yaitu saya sendiri Abdul Aziz, kemudian ada rekan-rekan saya Kotruna Fitri Zahrani, Ikfirlia Norma Wardani, Muhammad Bahrawi Anggareksa, kemudian Muhammad Nur Effendi, dan Florencia Kamat. Sebelumnya kita akan terlebih dahulu membahas kesehatan reproduksi remaja. Sudah kita banyak ketahui bersama pada masa-masa remaja di sini muncul beberapa banyak konflik. Salah satunya entah itu penyakit pada reproduksi seperti HIV dan AIDS, kemudian pernikahan dini yang terjadi, kemudian pergaulan bebas dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita akan membahas beberapa materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya nanti. Ada pengertian kesehatan reproduksi, apa sih itu kesehatan reproduksi remaja, apa sih reproduksi itu, kemudian apa saja sih yang bisa muncul pada penyakit alat reproduksi kita, seperti itu. Nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Dan yang pertama kita akan membahas tentang definisi kesehatan reproduksi pada remaja. Silahkan, selamat menyaksikan. Di sini kita akan menjelaskan kesehatan reproduksi pada remaja. Yang pertama itu ada kesehatan, di mana kesehatan sejahtera dari fisik, mental, dan sosial, yaitu suatu keadaan sehat yang meliputi fisik, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif. Yang kedua yaitu reproduksi, yaitu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan dan kelestarian hidupnya. Pada dasarnya untuk mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan setiap individu organisme untuk menghasilkan yaitu suatu keturunan pada generasi selanjutnya. Yang ketiga yaitu ada remaja, di mana masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa, yaitu kita itu suatu anak, bentuk kita itu ini pada remaja, yaitu kita itu ada pada dasar anak terus beralih kepada dewasa gitu. Yang keempat yaitu kesehatan reproduksi remaja, yaitu kondisi sehat yang menyangkut suatu sistem atau fungsi dari proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja, dimana yaitu kita itu kesehatan dalam reproduksi remaja yaitu menyangkut suatu sistem fungsi dari organisme proses reproduksi yang dimiliki oleh setiap remaja. Masa remaja di sini itu dibagi menjadi 3 poin ya. Yang pertama yaitu masa transisi yang unik ditandai oleh berbagai perubahan fisik, emosi, dan psikis. Nah, ketika kita sudah remaja di sini akan mengalami perubahan fisik, emosi, dan psikis. Contohnya perubahan fisik. Kalau untuk perempuan itu payudaranya semakin membesar, pinggul semakin melebar, terus ada tumbuhnya bulu di alat vital. Terus poin yang kedua yaitu terjadi perubahan fisik secara cepat yang tidak seimbang dengan perubahan kejiwaan. Ketika kita sudah remaja, maka akan perubahan fisik secara cepat dan tubuh kita itu semakin besar. Poin yang ketiga yaitu lingkungan pada remaja. Pria memperoleh kebebasan, sedangkan pada wanita mulai adanya bentuk pembatasan. Nah, bedanya yaitu pria sama wanita di sini ketika sudah remaja. Pria di sini itu sudah dilantur sama orang tuanya. Contohnya kalau pulang malam itu gak apa-apa kalau cowok. Kalau cewek itu dibatasi, kalau pulang malam itu gak baik. Perbedaan fisik remaja laki-laki dan remaja perempuan. Pada remaja laki-laki, di sini akan mengalami suara besar, pertumbuhan penis dan kantung zakar, ekskresi dan ejakulasi badan menjadi berotot. Sedangkan pada remaja perempuan, mengalami pertumbuhan rahim dan vagina, menstruasi pertama, pinggul menjadi membesar, payudara membesar, dan akan mengalami mers yang pertama kali menstruasi. Perbedaan tanda awal kematangan laki-laki dan perempuan. Remaja laki-laki sudah dapat melakukan fungsi reproduksi bila telah mengalami mimpi basah. Di sini
Di sini kalau laki-laki itu mengalami kemantangan, mimpi basah. Di sini peristiwa edukasi pada saat tidur akan mengalami mimpi basah. Jadi pada remaja ini akan mengalami mimpi berhubungan intim yang kemudian saat dengan mengeluarkan cairan sel sperma pada alat reproduksinya. Sedangkan pada remaja perempuan sudah dapat melakukan fungsi reproduksi bila telah mengalami menstruasi. Sedangkan perempuan akan ditandai dengan adanya menstruasi. Saya akan menjelaskan macam-macam infeksi saluran reproduksi. Yang pertama yaitu gonore. Gonore adalah kencing nanah yang merupakan penyakit menular seksual yang terdapat nyeri saat buang air kecil, lalu terdapat cairan abnormal pada vagina dan penis. Gonore ini pada pria menyerang bagian testis, sedangkan pada wanita yaitu menyerang bagian perut yang bawah. Yang kedua yaitu sifilis. Sifilis adalah penyakit menular seksual yang diawali dengan kontak seksual. Lalu sifilis ini diawali dengan luka yang tanpa adanya rasa sakit. Yang ketiga yaitu kutil kelamin. Ini adalah penyakit menular seksual yang terdapat benjolan kecil pada alat kelamin, vagina maupun penis. Terus yang terakhir yaitu ada HIV/AIDS. HIV/AIDS yaitu penyakit menular seksual yang bisa menular melalui kontak darah dari si penderita, terus bisa dengan cairan sperma penderita serta cairan vagina penderita. Penyakit HIV/AIDS saat ini masih belum ada obatnya. Tetapi pada penderita dianjurkan untuk mengkonsumsi regimen anti-removal atau RAV untuk memperlambat parahnya penyakit HIV/AIDS tersebut. Definisi HIV. HIV adalah penyakit menular yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan AIDS. HIV sendiri dengan cara penularannya melalui kontak darah dengan si penderita, terus melalui cairan sperma, cairan vagina, lalu dengan air susu ibu. Nah, air susu ibu ini tidak diperkenankan untuk menyusui anaknya jika si ibu ini menderita HIV/AIDS, karena air susu ibu pada si penderita HIV mengandung zat yang bisa menularkan penyakit HIV pada si ibu tadi. Nah, terus yang terakhir yaitu dengan transfusi darah. Pada penderita HIV ini tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya untuk orang lain. Tanda dan gejala pada seseorang yang terinfeksi HIV yaitu sering merasa lelah yang berkepanjangan, sering demam di atas 38 derajat Celcius dan berkeringatan, sesak napas dan batuk, berat badannya menurun drastis, pembesaran kelenjar pada leher, ketiak, lipatan paha tanpa sebab yang jelas. Ada pula yang bercak putih pada bagian mulut, diare yang berkepanjangan atau lebih dari 1 bulan tanpa sebab yang jelas. Baiklah, di sini saya akan membahas pergaulan antara remaja laki-laki dan remaja perempuan yang berakibat negatif. Tentunya pada setiap pergaulan akan menimbulkan dampak-dampak tertentu. Salah satunya yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah dampak negatifnya. Yang paling sering terjadi pergaulan bebas antara remaja laki-laki dan remaja perempuan yang tidak disertai dengan kegiatan-kegiatan yang positif itu biasanya adalah seks bebas. Seks bebas ini biasanya mengakibatkan terjadi kehamilan pada si remaja tersebut. Nah, ketika terjadi kehamilan itu juga berdampak buruk pada si remaja perempuan itu. Karena apa? Tidak hanya pada perempuan, namun pada si remaja laki-laki itunya juga. Yang pertama, sering terjadi keguguran. Ini diakibatkan karena usia si perempuan ini yang mengalami kehamilan ini masih belum matang, belum bisa dikatakan siap untuk proses persalinan karena usianya yang terbilang masih muda seperti itu. Kemudian proses melahirkan sering sulit dikarenakan di situ karena belum cukupnya umur bisa terjadi kesulitan dalam proses persalinan itu sendiri. Kemudian ada kematian ibu. Kematian ibu di sini bisa saja tidak hanya diakibatkan karena faktor-faktor tertentu, semisal si ibunya itu yang remaja perempuan itu stres atau
tidak bisa menerima kehamilannya itu karena tidak diinginkan, bisa saja itu terjadilah mengakhiri hidupnya. Kemudian ada juga karena pada proses persalinan dikarenakan sang ibu itu tidak kuat, maka terjadilah kematian pada sang ibu itu sendiri. Kemudian ada yang berakibat kepada gangguan kejiwaan, semisal takut, kemudian tertekan dan ingin bunuh diri itu tadi yang bisa menyebabkan kematian ibu di sini. Di sini lebih kepada mental sang ibu itu karena belum kesiapannya secara emosional. Kalau masih remaja itu belum siap, belum bisa mengendalikan emosional seperti itu. Kemudian resiko putus sekolah lah di sini. Kalau sudah terjadi kehamilan pada seorang remaja atau seorang siswa, maka kemungkinan besar pihak sekolah tidak akan menerima siswanya yang sedang hamil. Itu tidak akan mungkin diterima untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah karena juga akan mencoreng nama alma mater sekolah itu sendiri seperti itu, sehingga terjadilah resiko putus sekolah. Kemudian di sini ada persiapan pranikah. Seseorang apabila akan melakukan suatu pernikahan tentunya harus melakukan persiapan pranikah itu sendiri. Yang pertama itu harus kesiapan fisik, semisal contoh makan makanan yang bergizi dan seimbang untuk bisa memberikan vitamin ataupun nutrisi kepada alat-alat atau organ tubuh agar berjalan sebagaimana fungsinya. Kemudian kesiapan psikis lebih ke emosional atau kepada pemikiran kita. Yang pertama itu mampu berpikir dewasa dan mengendalikan emosi. Artinya ketika kita sudah menjalin hubungan rumah tangga, tentunya kita harus bisa menghandle semua problematika yang ada di dalam keluarga tersebut. Yang utama itu juga mengendalikan emosi seperti itu. Kemudian mampu bertanggung jawab kepada keluarga. Dikatakan mampu bertanggung jawab kepada keluarga itu sendiri ini dari seorang laki-laki. Semisal contoh kita harus wajib menafkahi pasangan kita atau istri kita dan juga anak-anak kita nanti seperti itu. Kemudian kecukupan sosial ekonomi. Nah, kecukupan sosial ekonomi ini berkaitan dengan yang poin kedua ini tadi. Artinya ketika ekonomi kita masih kurang bagus, artinya masih belum mencukupi untuk kebutuhan pasangan atau anak-anak kita nanti, itu sebaiknya kita harus memperbaiki ekonomi kita terlebih dahulu agar kita mampu melaksanakan tanggung jawab untuk menafkahi keluarga kita nanti seperti itu. Kemudian kesiapan spiritual. Kesiapan spiritual di sini berhubungan dengan keyakinan ya. Kita harus sudah benar-benar mempelajari ilmu-ilmu di dalam agama masing-masing, keyakinan masing-masing, bagaimana itu pernikahan yang benar, bagaimana menjalin keluarga yang harmonis seperti itu. Oke, baiklah, tadi sudah disampaikan sangat jelas oleh rekan-rekan saya. Di situ sudah membahas definisi dari kesehatan reproduksi pada remaja, kemudian kesiapan pranikah, macam-macam penyakit yang bisa terjadi kepada alat reproduksi seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk para remaja, entah remaja laki-laki ataupun perempuan, dianjurkan ketika harus selektif untuk memilih teman agar tidak terjadi pergaulan bebas dan terjerumus kepada teman-teman yang berakibat negatif seperti itu. Perbanyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti belajar bersama seperti itu. Kemudian untuk penyakit HIV tadi sudah dijelaskan, dianjurkan kita sebagai teman-teman itu sebagai remaja itu lebih berhati-hati dalam berkontak fisik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, karena tidak menutup kemungkinan orang-orang yang ada di sekitar kita itu bisa saja terjangkit atau terdampak penyakit HIV/AIDS ini seperti itu. Mungkin cuma itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau masih kurang dari kata sempurna, mohon dimaafkan seperti itu. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.